Dari kecil, kita dibesarkan dalam dunia yang penuh harapan mengilap. Orang dewasa menatap kita sambil bilang, "Kamu istimewa. Kamu bisa jadi apapun yang kamu mau." Ucapan itu manis, tapi juga membawa beban. Seolah, kalau kita gagal jadi luar biasa, kita gagal jadi manusia. Padahal, hidup nggak sesimpel itu. Dan kenyataannya, nggak semua orang akan jadi luar biasa. Dan itu nggak apa-apa. Di usia muda, kita didorong untuk terus naik. Lebih pintar, lebih produktif, lebih sukses, lebih cepat dari temanmu. Dunia nyuruh kita ngebut, padahal kadang kita cuma pengen berhenti sebentar dan tarik napas. Tapi siapa yang berani berhenti kalau semua orang terlihat lagi lari? Kita tumbuh di tengah tuntutan yang datang dari segala arah. Media sosial ngomong, hidupmu harus seru, estetik, dan penuh petualangan. Teman ngomong, jangan biasa-biasa aja, harus beda, harus unggul. Iklan tiap hari bilang, kamu belum cukup kurus, belum cukup sukses, belum cukup bahagia. Dan makin sering kita dengar itu, makin kuat kita percaya bahwa versi kita sekarang memang nggak cukup. Padahal mungkin yang salah bukan kitanya, tapi standar yang dipasang terlalu tinggi. Di tengah tekanan yang bikin kepala penuh dan hati kosong, muncul suara dari seseorang bernama Mark Manson. Dia bukan motivator yang selalu bilang, kamu bisa kalau kamu mau. Dia bukan guru sukses yang pamer Lamborghini. Dia nggak datang bawa mimpi yang dibungkus glitter, tapi bawa cermin yang kadang retak dan nyakitin. Tapi dari retakan itulah, kita mulai lihat diri sendiri dengan lebih jujur, tanpa topeng, tanpa pura-pura kuat. Buku The Subtle Art of Not Giving a F*** bukan kumpulan kata mutiara yang manis. Nggak ada janji manis soal sukses cepat atau hidup ideal. Yang ada justru tamparan-tamparan halus tapi tajam. Kalimat-kalimat yang bikin kita berhenti sejenak, lalu mikir, selama ini gue capek karena peduli sama hal yang nggak penting. Dan dari situ, kita mulai belajar buat berhenti mikirin hal yang cuma nyedot energi. Salah satu kalimat Manson yang bikin banyak orang berhenti baca sejenak, kamu nggak istimewa. Kedengarannya kasar, kayak ngebanting ekspektasi yang udah dibangun dari kecil. Tapi justru di balik kalimat itu, ada kebebasan yang jarang kita sadari. Karena saat kamu berhenti percaya bahwa kamu harus jadi luar biasa, kamu mulai bernapas lebih tenang. Kamu mulai lihat bahwa hidup bukan soal jadi pemenang, tapi soal tetap jalan walau pelan. Dari kecil, kita dilatih buat bersinar. Diajarin buat jadi terbaik, terdepan, terpintar, tercepat. Tapi nggak ada yang ngajarin kita cara untuk jadi biasa dan tetap bahagia dengan itu. Padahal, mayoritas dari kita akan hidup di tengah-tengah, akan jadi orang biasa yang punya hidup biasa. Dan itu bukan tragedi, itu kenyataan. Dan dari situ, justru ketenangan bisa tumbuh. Kita terbiasa membandingkan hidup kita dengan orang lain. Lihat pencapaian mereka, lihat gaya hidup mereka, dan mulai ngerasa, kok gue belum sampai sana? Kita scroll Instagram, lihat temen nikah, temen beli rumah, temen liburan. Lalu kita mulai ngerasa tertinggal. Padahal kita nggak tahu cerita lengkap di balik unggahan itu. Kita cuma lihat highlight, tapi lupa bahwa semua orang juga punya struggle yang disembunyikan. Tanpa sadar, kita ikut lomba yang nggak pernah kita pilih. Lomba jadi yang paling keren, paling sukses, paling bahagia. Padahal kita nggak tahu hadiahnya apa, jurinya siapa. Dan makin lama kita lari, makin jauh kita dari diri sendiri. Kita kehilangan arah karena terus berusaha jadi orang lain. Kita peduli sama terlalu banyak hal. Omongan orang, komentar random di medsos, angka like dan follower, validasi dari luar. Hal-hal kecil yang mestinya bisa kita lewatin aja, malah kita simpen dan pikirin sampai malam. Dan karena terlalu banyak hal yang kita pikirin, hidup jadi berat. Padahal nggak harus gitu. Mark Manson bilang, masalahnya bukan karena kita terlalu cuek, tapi karena kita terlalu banyak peduli tentang hal-hal yang nggak penting. Dan kalimat itu nyentuh banget, karena kita sering ngerasa capek, tapi nggak sadar penyebabnya. Ternyata karena kita ngasih energi ke hal-hal yang seharusnya nggak layak kita pikirin. Pilih dengan sadar apa yang layak kamu pikirin. Karena energi kita terbatas, waktu kita nggak selamanya. Kita nggak bisa ngasih semuanya buat semua hal. Dan saat kamu mulai memilah, kamu akan mulai merasa ringan. Kamu mulai sadar bahwa damai itu datang bukan karena hidup sempurna, tapi karena kamu berhenti ngikutin semua suara. Kamu nggak harus jadi luar biasa, nggak harus viral, nggak harus bikin bangga seluruh dunia. Kamu cukup jadi versi paling jujur dari dirimu sendiri. Yang penting bukan keren di mata orang, tapi damai di dalam hati sendiri. Karena kejujuran itu lebih langka dari pujian, dan lebih menyembuhkan dari validasi. Ketenangan itu nggak datang dari pengakuan orang, tapi dari berdamai dengan kenyataan bahwa kamu cuma manusia biasa, yang kadang gagal, kadang salah, kadang nggak tahu harus ngapain. Dan semua itu bukan alasan untuk malu. Justru disitulah letak manusiawinya. Di saat kita berani jujur tentang luka kita sendiri. Dulu kita takut gagal. Karena gagal artinya memalukan.
Karena kita diajarin bahwa gagal itu aib. Tapi semakin dewasa, kita sadar, gagal itu bagian dari perjalanan. Semua orang gagal. Yang beda cuman, siapa yang tetap jalan setelah jatuh, dan siapa yang berhenti karena takut jatuh lagi. Sadar bahwa kamu bukan pusat dunia itu melegakan. Kamu nggak harus tampil terus, nggak harus kuat terus, nggak harus punya jawaban buat semua hal. Kamu bisa istirahat, bisa nangis, bisa bilang, gua nggak tahu harus ngapain. Dan itu bukan kelemahan, itu keberanian untuk jadi nyata. Hal-hal kecil yang dulu kita anggap nggak penting, ternyata justru jadi sumber ketenangan yang kita cari. Ngopi pelan-pelan, dengerin hujan, lihat senyum orang yang kita sayang, diam bareng tanpa canggung. Hal-hal sederhana yang nggak bisa dibeli, tapi bisa bikin hati hangat. Dan ternyata itu cukup, bahkan sangat cukup. Kamu nggak harus menyelamatkan dunia. Nggak semua orang ditakdirkan buat jadi pahlawan besar. Tapi kamu bisa bikin hari seseorang jadi lebih ringan. Dengan hadir, dengan dengerin, dengan senyum. Dan itu mungkin lebih penting dari semua gelar yang bisa kamu dapat. Kebebasan sejati bukan soal bisa punya semuanya, tapi soal tahu mana yang penting buat kamu dan punya keberanian buat ninggalin sisanya. Nggak semua hal harus dikejar, nggak semua mimpi harus diwujudkan. Kadang, melepaskan itu justru tanda dewasa. Saat kamu berhenti pura-pura hebat, kamu mulai kenal siapa dirimu sebenarnya. Kamu mulai lihat bahwa jadi manusia utuh nggak butuh topeng. Dan dari situ, kamu bisa hidup dengan tulus. Bukan buat tampil, tapi buat merasa hidup. Semua orang punya luka, punya bagian hidup yang nggak bisa dibanggakan. Tapi semua orang juga punya kemampuan buat sembuh. Bukan karena jadi sempurna, tapi karena tetap jalan, meskipun sakit. Dan itu, kekuatan yang nggak kelihatan, tapi luar biasa kuat. Kebahagiaan itu sederhana, tapi kita sering lupa karena sibuk ngejar yang besar. Padahal justru di yang kecil, di yang biasa, di yang kita anggap sepele, makna itu tumbuh pelan-pelan. Sukses bukan datang dari berapa banyak pencapaian, tapi dari seberapa konsisten kamu hidup sesuai nilai yang kamu pilih. Meskipun sakit, meskipun nggak ada yang lihat, meskipun nggak ada tepuk tangan, tapi kamu tetap jalan. Dan itu bentuk keteguhan yang nggak bisa dibeli. Kalau hari ini kamu ngerasa nggak spesial, itu bukan kabar buruk. Itu mungkin pintu. Pintu menuju versi dirimu yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih bebas dari tekanan palsu. Gue juga nggak luar biasa, dan justru karena itu, gue bisa bernapas lebih lega. Gue berhenti pura-pura kuat, dan mulai bilang, ini gue seadanya. Dan ternyata, itu cukup. Kamu nggak harus jadi sorotan buat bisa bahagia. Kadang, cahaya paling terang justru datang saat kita berdamai dengan kegelapan yang ada di dalam diri. Karena kedamaian itu bukan tentang terang di luar, tapi nyala kecil yang tenang di dalam. Hidup bukan panggung yang harus kamu kuasai, tapi perjalanan panjang yang penuh belokan, penuh ragu, penuh jatuh. Dan kamu nggak harus lari. Cukup jalan, pelan, jujur, dan utuh. Itu sudah lebih dari cukup. Kadang yang kita butuhin bukan motivasi, tapi ruang buat jujur bahwa kita lagi lelah. Bukan dorongan buat terus berlari, tapi pelukan buat bilang, nggak apa-apa kalau kamu belum sampai. Karena hidup bukan soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang tetap bergerak walau tertatih. Mungkin kita terlalu sering menilai hidup dari luar, padahal kualitas hidup sesungguhnya ada di dalam. Di seberapa damai kita tidur, seberapa tenang kita saat sendiri, dan seberapa jujur kita saat nggak ada yang lihat. Dan semua itu nggak bisa diukur dari likes atau pengakuan orang-orang asing,